Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'd. Yang pertama-tama adalah paling utama marilah kita panjatkan puja dan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat hidayah sekalinya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam sekarang ini. Di sini saya sebagai moderator, di sini saya akan mewawancari Bapak Komari Yusuf yang akan disampaikan oleh Muhammad Hanif Ibrahim. Silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ibrahim Hanif. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Saya datang kemari untuk melakukan wawancara dengan Pak Komari Yusuf, ya, untuk berbicara tentang mengenai kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah-sekolah menengah. Ya, karena remaja biasanya memiliki mental yang labil dan belum memiliki jati diri. Oke. Boleh saya panggil Pak Yusuf atau Pak Komari? Iya, boleh. Oke. Pak Yusuf ini merupakan seorang pahlawan tanpa tanda jasa ya, yang mengayomi murid-murid agar bisa menjadi karakter yang lebih baik dan memiliki jiwa patriotisme dan juga menjunjung tinggi nilai Islam. Ya. Bapak kan sebagai guru BK yang sering di stereotip oleh orang bahwa guru BK itu galak, sering menghukum siswa, dan siswa yang sering bertemu dengan guru BK adalah siswa yang nakal atau bandel. Ya. Saya punya pertanyaan untuk Bapak. Sebenarnya tugas guru BK itu apa dan perannya untuk sekolah itu bagaimana? Silakan Pak. Langsung saja saya jawab pertanyaan pertama terkait dengan beberapa pandangan stereotip yang di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak di sekolah. Memang pada dasarnya guru BK sejatinya bertugas mengoptimalkan perkembangan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh peserta didik untuk dioptimalisasi supaya beberapa bidang, baik bidang belajar, pribadi, sosial, dan karir dapat berjalan seoptimal mungkin. Pada intinya itu harapan besar dari tujuan BK di sekolah itu. Dan karena di beberapa sekolah mungkin yang basicnya minim dari guru BK asli, terkadang ada juga yang guru olahraga nyabang jadi guru BK, dan itu yang menjadikan beberapa pola penanganan terhadap peserta didik kurang berjalan dengan baik. Makanya kenapa ada kesan kurang bagus di kalangan peserta didik terhadap beberapa guru BK yang ada di sekolah. Nah, melihat dari sudut pandang tersebut, pada intinya dari sekolah sendiri sejatinya perlu ada tim penindak kedisiplinan. Itu perlu dilakukan oleh masing-masing sekolah, khususnya di sini. Tapi yang saya amati selama saya menjadi guru BK masih belum dapat berjalan. Nah, pola kedisiplinan itu ditugaskan kepada guru BK, yang padahal sejatinya guru BK hanya memfasilitasi beberapa pola perkembangan pada peserta didik, baik tadi dari bidang belajar, bidang karir, kemudian pribadi sosial, dan bidang apa tadi satunya? Tadi ada 4 bidang karir, belajar, pribadi sosial,
dan pola perkembangan individu pada peserta didik. Mungkin seperti itu. Bapak kan tadi menjelaskan tentang kedisiplinan dan kontrol terhadap murid agar menjadi optimal kan. Dan beberapa murid memiliki latar belakang yang berbeda sehingga menyebabkan munculnya kenakalan remaja. Menurut Bapak itu kenakalan remaja itu seperti apa dan apa yang mendasarinya? Kalau saya melihat kenakalan remaja untuk saat ini, banyak beberapa faktor yang memang mempengaruhi, yang menjadikan dasar beberapa peserta didik sekarang melakukan kenakalan-kenakalan. Diantaranya faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pergaulan teman sebaya, itu sangat berpengaruh kepada kenakalan-kenakalan remaja yang ada pada saat ini. Alhamdulillah, karena kita di sini settingnya pesantren, jadi kenakalan remaja ya layaknya sekolah menengah kejuruan di luar sana berbeda jauh dengan di sini pesantren. Paling ya di sini hanya beberapa kenakalan yang masih bisa ditolerir lah, kayak kenakalan remaja yang paling terlambat, kemudian bolos ke asrama dan lain sebagainya. Tidak sampai yang seperti halnya tawuran, kemudian ikut geng motor, itu kan di sini alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Nah, itu tadi faktornya, faktor lingkungan juga berpengaruh, di mana peserta didik itu, di mana seseorang berada, ya otomatis akan terpengaruh, sangat mudah terbawa dengan faktor lingkungan. Teman, keluarga juga dapat dijadikan satu landasan mengapa perilaku seseorang menjadi kurang baik dalam lingkungannya. Mungkin karena dari lingkungan keluarga yang kurang humanis, kemudian lingkungan keluarga yang broken home dan lain sebagainya, itu juga menjadikan salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Mengenai kenakalan remaja, Bapak kan sudah lama di sini dan mendidik banyak sekali siswa. Saya punya pertanyaan untuk Bapak, karena di sini merupakan sekolah yang berbasis agama Islam. Jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana metode yang digunakan untuk mengayomi siswa atau mencegah kenakalan remaja. Apakah Bapak menggunakan metode umum seperti pendekatan psikologis atau lebih ke pendekatan agama? Kalau saya menggunakan pendekatan yang saya gunakan khususnya kepada anak, saya menggunakan pendekatan yang cukup fleksibel. Pada intinya, di samping juga saya menggunakan pendekatan psikologis yang ada di dalam dunia pendidikan, khususnya PK, juga disisipi beberapa pendekatan yang berbau nilai agama. Karena kita ini sifatnya di pondok, jadi sebisa mungkin beberapa pola penanggulangan beberapa anak yang melakukan permasalahan saya berusaha mencoba untuk dekati, kemudian cari tahu. Saya tidak semata-mata, kami khususnya di guru PK ini tidak semata-mata menjustifikasi ketika anak melakukan satu pelanggaran. Saya melihat kira-kira contoh, ada anak yang terlambat, kira-kira terlambatnya kenapa nih, 1-2 kali terlambat. Oh ternyata terkadang anak tersebut suka begadang sampai larut malam. Kemudian ada juga yang terlambat karena mungkin kondisi di pesantren harus ngantri dan lain sebagainya. Maka saya berusaha juga memberikan pola pendidikan, khususnya karena ini kan remaja SMK, mereka juga dalam perkembangannya kan sudah mulai bernalar. Makanya saya juga mencoba untuk memberikan beberapa treatment kepada mereka, khususnya anak-anak SMK juga, yang mengajak supaya mampu berpikir, mampu bernalar, mampu membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, dan dapat menempatkan diri sesuai di lingkungan pesantren. Untuk Bapak kan ini sudah di lingkungan sekolah, biasanya ada waktu-waktu tertentu ketika ulangan, libur, ataupun pondok sudah masuk di liburan. Itu kapan biasanya kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa meningkat?
khususnya di sini ya. Kalau saya amati pola kedisiplinan mulai sedikit agak berkurang atau agak kendor itu ketika libur perpulangan, semua santri-santri pada pulang, dan di sana juga banyak semua santri, anak-anak sekarang kan mainnya tidak hanya sama anak santri semua, bahkan sama anak yang mungkin ya semua kalangan lah, dalam arti semua kalangan ya bisa di mana saja, karena kita di sini di pondok juga tidak bisa kontrol semuanya, lepas dari kontrol kita, semuanya sudah kami serahkan kepada orang tua. Dan itu terkadang ketika berangkat ke sini mulai kenakalan-kenakalan remaja sedikit mulai masih dibawa bawaan dari rumah, ya paling 1 minggu 2 minggu ketika sudah mulai on lagi, sudah mulai aktif lagi di sekolah, ya insya Allah saya mengingatkan kembali supaya dapat menjalankan kegiatan di sekolah dengan baik, mengikuti kedisiplinan di sekolah. Terima kasih Pak. Untuk sekarang kan kita sudah digitalisasi dan internet sudah menyeluruh ke semua kalangan. Kita juga hidup di 2 alam, yaitu alam nyata dan media maya. Sekarang sudah banyak berita viral. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah guru BK mampu memantau seluruh siswa dalam bermedia sosial, karena sangat berpengaruh pada nama sekolah juga. Kalau dibilang mampu atau tidak mampu tergantung pada tanggung jawab individu serta didik masing-masing. Hanya saja tugas guru BK di sini adalah memberikan beberapa layanan orientasi tentang pencegahan, tentang dampak bahaya di dunia maya. Makanya beberapa layanan yang nantinya guru BK akan berikan bisa berupa layanan informasi terkait melakukan beberapa cara tadi, menggunakan bijak dalam bermedia sosial. Itu juga nantinya guru BK dapat memberikan masukan atau beberapa cara supaya beberapa peserta didik mampu berselancar di media sosial itu sebagaimana mestinya, hanya dalam ranah pencegahan. Kalau bertanggung jawab sepenuhnya, mana kalau peserta didik, ya itu sangat tidak mungkin, karena semuanya handphone sudah dimiliki sama kita semua kan. Tidak mungkin dari guru BK memantau satu-satu dari gadget anak-anak kan, yaitu hanya saja kita memberikan beberapa informasi tentang cara upaya supaya tidak larut dalam beberapa kebijakan dalam bermedia sosial. Bapak kan di sini sudah berpengalaman dalam mendidik siswa. Kan terdapat beberapa siswa yang melakukan kenakalan remaja, bahkan sampai viral mungkin di media internet. Ketika Bapak mengetahui hal itu, tindakan apa yang Bapak lakukan atau ambil terhadap siswa tersebut? Kalau misalkan sudah terjadi viral gitu di media sosial, pertama kami mengambil langkah selalu berkoordinasi dengan orang tua, karena mau bagaimanapun orang tua juga harus perlu andil. Ya. Setelah itu bagaimana kita melihat sejauh mana berapa kemungkinan yang menjadikan anak tersebut menjadikan viral itu seperti apa. Kami cari tahu dulu, kemudian memberikan berdiskusi dengan orang tua supaya menemukan titik temu dari solusi dari permasalahan yang ada. Itu mungkin sebagai langkah tindak lanjut manakala sudah terjadi beberapa pelanggaran atau beberapa kenakalan remaja yang sudah terlanjur viral di media sosial. Harapannya dari situ juga tidak menjustifikasi
seseorang sudah sangat terlalu enggak, makanya peran kita sebagai guru, khususnya guru BK juga, dan peran keluarga orang tua juga sangat diperlukan di situ. Manakala sudah ditemukan beberapa kenakalan yang sudah terlanjur viral, mungkin seperti itu. Untuk di sekolah kan biasanya ada terdapat jenis-jenis murid yang bisa dibilang murid yang kuat dan lemah, dan kenakalan remaja yang paling sering dialami atau ada di setiap sekolah adalah bullying atau penindasan terhadap yang lemah. Itu bagaimana Bapak mengayomi anak-anak yang memiliki atau bersifat keras dan menindas yang lebih lemah? Itu bagaimana Bapak mengayominya? Kalau saya melihat beberapa yang sekarang ini kasus bullying, karena kasus perundungan itu kan sudah sangat melenceng dan bahkan bisa sampai dalam ranah kepolisian, itu sudah tindak lanjutnya ranah hukum masuknya. Nah, itu dapat kami lakukan khususnya untuk guru BK, pola penindakan terhadap permasalahan tersebut sebaiknya harus memang manakala ada salah satu korban kemudian yang berani melapor, maka akan kami tindak. Nah, ini tindakan kami nanti dapat kami alokasikan dalam layanan, mungkin konseling kelompok, mungkin konseling individu, untuk mengurangi beberapa perilaku baik pelaku maupun si korban. Nah, kita berbicara ke pelaku dulu nih. Nanti dalam treatmentnya, di beberapa pelaku-pelaku yang melakukan perundungan tadi, kita berikan treatment supaya beberapa perlakuannya manakala melakukan tindakan yang kurang mengenakan kepada tadi peserta didik yang lemah, kita coba menggunakan beberapa pendekatan dalam konseling, nantinya juga untuk mereduksi, untuk mengurangi perilaku yang kurang sesuai. Mungkin saja ketika peserta didik tadi yang melakukan untuk membayangkan manakala dirinya menjadi sebagai korban, maka dari situ pasti akan sedikit sadar, pasti akan ada perubahan yang nantinya menjadikan sekolah ini bebas dari perundungan, bullying khususnya. Untuk pertanyaan terakhir itu adalah bagaimana Bapak mencegah terjadinya bullying baik sesama siswa di dalam sekolah maupun di sosial media? Itu caranya bagaimana? Apakah meneladani orang-orang tokoh besar seperti Nabi kita Muhammad SAW, ataupun mengambil nilai-nilai luhur dari Quran dan hadis? Nah, kalau untuk meminimalisir terjadinya pola perilaku bullying khususnya di sekolah maupun kontaminasi dari luar sekolah, tadi di media sosial juga, makanya kita juga dapat memberikan modeling, ya, manakala beberapa teknik yang sudah kami berikan ketika kurang sesuai, maka kita ganti lagi, kita alokasikan dengan pendekatan yang lain supaya tadi juga dapat memberikan contoh modeling, baik dari model di agama kita sendiri, ada Rasulullah, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang dapat dijadikan pelaku sebagai contoh supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Mungkin melalui pencegahan seperti itu, ranah bullying baik di sekolah, media sosial juga dapat terentaskan, dan kita juga mau dapat memberi wadah manakala ada sesuatu hal yang dilakukan oleh peserta didik di media sosial yang kurang sesuai, bisa kita lihat. Makanya
beberapa media sosial yang ada peserta didik. Harapannya kami selaku guru BK juga tahu, oh jadi si A si B oh ternyata romantis juga nih, oh ternyata si A si B kalau lagi marah suka upload ini kata-kata kasar dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi controlling bagi guru BK itu sendiri. Baik Pak, di sini saya dan teman-teman sudah mewawancari Kakak. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Terima kasih ya Pak, ya sudah menjadi